Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini kami akan ngobrol-ngobrol asik mengenai sistem hukum administrasi di Indonesia beserta contoh-contoh kasusnya. Sebelum itu kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 2 ini. Dimulai dari saya sendiri. Kenalin, nama saya Najwa Munik dengan NIM 2202894. Perkenalkan, nama saya Sukma Cempaka dengan NIM 2204013. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurrahma dengan NIM 2203724. Perkenalkan, nama saya Karina Rismawati dengan NIM 2206717. Perkenalkan, nama saya Raffi Malik Ibrahim dengan NIM 2206080. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ruang diskusi. Bentar. Ada 2 anggota kita yang belum perkenalan ya, karena mereka berhalangan untuk ikut diskusi melalui secara langsung bersama kami. Kami persilakan mereka untuk berkenalan. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Putra dengan NIM 2205401. Dan saya Faridani Sahotima dengan NIM 2200505. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih hukum administrasi negara itu? Aku tahu, hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ada juga loh perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan negara dan melanggar hak warga negara itu akan menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan negara. Oh, jadi maksud kamu bisa jadi salah satu contohnya itu korupsi tapi mengatasnamakan kebijakan publik gitu ya? Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak legislatif maupun lembaga lain yang keputusannya itu ada di BUMN atau BUMD atau lembaga perbankan yang saat sekarang itu kayak udah jadi modus buat pemberantasan korupsi ini. Sepanjang tahun 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Itu Pak Firly Bahuri dari masa periode juga telah menangkap sejumlah tindak pidana korupsi. mengklaim bahwa KPK telah menyelamatkan potensi kerugian sebesar 46,5 triliun rupiah, teman-teman. Betul. Ada dokter yang sudah mengisi KPK, itu Bupati Sidoarjo Saifulillah, karena korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Menyelamatkan berarti sepanjang tahun itu tuh udah aman gitu ya. Iya, betul. Ada juga di sini udah baca-baca juga di internet, ada juga yang paling besar itu ada Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Pak Edi Prabowo karena korupsi izin ekspor benih lobster. Makanya peran hukum administrasi negara itu penting banget ya guys, dalam upaya mencegah apalagi tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat itu ya. Karena ini juga udah tertuang di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu tuh katanya isinya tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Iya, ternyata seru banget ya pembahasan kita. Tapi kayaknya teman-teman kita yang di ruang virtual juga akan memaparkan pemahaman mereka di sana ya. Gimana sih kata mereka? Oke, tadi kan bisa dipaparkan juga ya materi tentang kasus kita ini. Ini kita juga akan menjelaskan tentang dampaknya. Dampak korupsi ini bakal menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Yang terjadi ini diantaranya akan menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yaitu contohnya kualitas harga barang yang menjadi mahal dan kualitas yang buruk. Terus kondisi memburuk juga kondisi ekonomi bangsa. Lalu juga yang terakhir ada kerusakan lingkungan hidup dengan keamanan suatu negara yang terancam. Tapi menurut gue korupsi itu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Nah, mungkin dicukupkan sekian diskusi kita kali ini. Dari diskusi ini alhamdulillah ya kita juga dapat pengetahuan-pengetahuan yang baru tahu gitu. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita bahas ya, cuman waktunya saja yang tidak memungkinkan. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.